Shalom Bapak Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru saja bergabung di channel ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan seri ke-11 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan yang ada di channel YouTube ini. Bagi Bapak Saudara yang terkasih yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Saya sungguh percaya apabila kita mendengarkan firman akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita. Ketika mezbah-mezbah doa keluarga terbentuk di rumah-rumah, maka akan banyak keluarga dan orang Kristen yang hidupnya dipulihkan, menjadi berkat, dan tetap merasakan damai sejahtera Allah yang tiada tara tersebut. Bapak Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Bila Allah Berjalan di Depan Kita. Terambil di dalam Yosua pasal 3 ayat 6-16. Yosua pasal 3 ayat 6-16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetaplah berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap suku-suku. Ayat yang ke-13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ayat yang ke-14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat yang ke-16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Amin. Puji Tuhan. Kita coba untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, Bapak Saudara. Bapak Saudara yang terkasih, sebuah pepatah mengatakan tidak ada hujan, tidak ada jamur, tidak ada Tuhan, maka tidak ada dunia. Secara manusia, kita sering berpikir bahwa kita sedang berjalan sendiri dalam mengarungi lautan kehidupan. Berjuang untuk mengatasi beratnya persoalan dan juga menaklukkan segala kemustahilan. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang sulit untuk dipahami. Namun, iman memungkinkan jiwa melampaui apa yang terlihat oleh mata. Dan bila Allah di depan kita dan hadiratnya memimpin di depan kita, maka segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Itulah sebabnya kita harus membangun keyakinan bahwa Allah senantiasa berjalan di depan kita. Apa yang terjadi bila Allah berjalan di depan kita? Bila Allah berjalan di depan kita, maka kita akan mengalami peneguhan Allah. Dasar poin pertama ini terambil di dalam Yosua pasal 3
ayat 7 sampai 10. Bapak Saudara yang terkasih, terkadang kita tidak berdaya menghadapi sulitnya kehidupan ini. Mulai dari rumah tangga seperti telur di ujung tanduk, persaingan kerja yang begitu berat, sikut kanan dan sikut kiri, kebutuhan keluarga lebih besar daripada pemasukan, pesanan konsumen tidak kunjung datang, dan juga pelayanan tak kunjung ada kemajuan. Kita putus asa dan tergoda untuk menyerah. Dalam situasi tersebut, kita butuh peneguhan dari firman Allah yang menguatkan, menyegarkan, dan juga membangun. Bapak Saudara yang terkasih, menggantikan jabatan yang dulunya diduduki oleh seorang pemimpin yang populer dan berhasil sekali bermusa, dapat merupakan pengalaman yang menakutkan. Sebagian besar orang tentu akan merasa tidak mampu untuk menggantikan kedudukan yang dahulunya dipegang oleh seorang pemimpin yang dihormati tersebut. Yosua mempunyai alasan untuk tidak sanggup memegang tanggung jawab tersebut. Itulah sebabnya Allah meneguhkan Yosua di depan bangsa Israel bahwa dia telah dipilih Allah untuk menaklukkan tanah perjanjian. Allah meneguhkan Yosua dengan sebuah janji akan penyertaannya. Allah tidak hanya sekedar ingin membesarkan Yosua dan juga tidak mendorong Yosua untuk mendapatkan rasa percaya diri karena kekuatannya sendiri. Tidak. Melainkan Allah lah yang akan mengatur segalanya. Yosua dapat memimpin bangsa Israel dengan keyakinan akan hadirat Allah yang selalu menyertainya. Bapak Saudara yang terkasih, tanda Yosua disertai Allah dapat dilihat ketika Yosua memimpin dengan wibawa ilahi. Musuh-musuh gemetar, musuh-musuh lari, dan berbagai kemenangan dialami di setiap pertempuran-pertempuran yang ada. Sepanjang perjalanan hidup umatnya, Allah terus-menerus memberikan keteguhan. Misalnya, peneguhan Allah ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan, dan juga peneguhan Allah ketika Paulus berada dalam kesulitan. Itu adalah peneguhan-peneguhan Allah. Bapak Saudara yang terkasih, bila Allah pernah berbicara dalam masa terang, jangan pernah ragukan Ia berbicara pada masa gelap dalam kehidupan kita. Bapak Saudara yang terkasih, pada tanggal 10 April tahun 1912, seorang mengatakan kepada salah satu penumpang kapal Titanic demikian, "Ya Nyonya, Allah pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini." Namun tepatnya pada tanggal 12 April tahun 1912, kapal Titanic tersebut tenggelam. Apa yang disampaikan oleh orang tersebut hanya berumur 2 hari. Namun peneguhan yang datang dari firman Tuhan berlaku di sepanjang hidup kita dan juga di sepanjang zaman. Perjalanan hidup kita tidaklah mudah. Kadang kita menghadapi jalan terjal dan juga jalan buntu. Dan semua itu kita terasa berat dan tak berdaya. Di tengah-tengah situasi seperti itu, dusta iblis datang mengintimidasi, mendustai, dan memperlemah iman kita. Namun yang perlu kita yakini adalah adanya firman Tuhan yang meneguhkan dan memperkuat kita. Oleh karena itu, kita harus membuka hati untuk mengalami peneguhan dan juga penguatan dari firman-Nya. Berhenti untuk bersikap malas mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab berkat dari firman-Nya bukan hanya ketika dipelajari, tetapi ketika diimani dan dihidupi. Apa yang terjadi bila Allah berjalan di depan kita selanjutnya? Bila Allah berjalan di depan kita, maka kita akan melihat campur tangan Allah. Poin yang kedua ini terambil di dalam Yosua pasal 3 ayat 14 sampai 16. Bapak Saudara yang terkasih, misionaris besar yang bernama Tyler suatu kali mengatakan, semua orang besar Allah adalah orang-orang yang lemah. Memang demikian kenyataannya. Namun dari semua itu, orang-orang yang lemah tersebut telah mengalami campur tangan Allah yang luar biasa. Mari kita kembali pada pesan teks firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Yosua memimpin bangsa Israel generasi kedua. Generasi pertama telah binasa di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan masuki tanah perjanjian. Selain mereka tidak mempunyai pengalaman berperang, persenjataan yang tidak memadai, mereka juga menghadapi
tembok yang besar, orang-orang raksasa, serta medan yang begitu sulit untuk ditaklukkan. Dengan perhitungan secara akal, mustahil mereka dapat menang. Namun dari semua itu, Allah lah yang bekerja luar biasa dan memberikan kemenangan. Bukti nyata bahwa Allah campur tangan adalah ketika para imam menjejakkan kakinya di sungai Yordan. Sungai tersebut terbelah menjadi dua. Ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, runtuhlah tembok tersebut. Dan ketika bangsa Israel berperang, Allah melempari musuh-musuhnya dengan batu. Dan juga bulan dan matahari berhenti. Luar biasa sekali. Bapak saudara yang terkasih, pesan Yesus kepada murid-muridnya ialah apabila mereka percaya, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Meskipun tidak spektakuler, namun selalu ada mujizat setiap hari dalam kehidupan kita. Saat kita kekurangan, Allah mencukupkan. Saat kita sakit, Tuhan menyembuhkan. Dan juga sakit, kita akan diredahkan. Dan ketika kita dirundung kesedihan, Allah menghiburkan. Ia campur tangan dalam setiap detail kehidupan kita. Oleh karena itu, berhentilah untuk takut dan khawatir. Apa yang terjadi bila Allah berjalan di depan kita selanjutnya? Bila Allah berjalan di depan kita, maka kita akan memiliki pengalaman bersama Allah. Poin ketiga ini terambil di dalam Yosua pasal 4 ayat 4 sampai 6. Bapak saudara yang terkasih, hidup adalah sebuah pengalaman. Apabila kita tidak punya pengalaman, maka kita tidak benar-benar hidup. Dan apabila tanpa pengalaman, maka tidak ada yang akan diwariskan pada generasi berikutnya. Apa yang Bapak saudara pahami setelah mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan? Setelah menyeberangi sungai Yordan, Allah memerintahkan Yosua agar setiap suku Israel membawa batu. Batu tersebut digunakan sebagai peringatan mengenai perbuatan tangan Allah yang perkasa. Dalam kisah selanjutnya, Allah memerintahkan agar setiap kedua belah suku Israel membawa batu. Pesan yang begitu dahsyat namun dapat dipercaya bahwa Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Tujuan seluruh perbuatan besar Allah tersebut ialah memberikan negeri kepada Israel. Israel bisa melihat campur tangan Allah dan mengalami kemenangan bersama Allah. Dan batu-batu tersebut sebagai tanda peringatan bahwa Allah pernah berkarya di sana. Jika kita tidak mempunyai pengalaman rohani dengan Allah, jika kita tidak menemukan jejak-jejak kasih karunia-Nya, maka ada sesuatu bagian hidup kita yang hilang. Jika Allah tidak melakukan apapun di dalam kehidupan kita kemarin, maka kita tidak mempunyai sesuatu untuk bersandar pada hari ini. Dengan demikian, kita akan gagal pada hari esok. Dan jika kita tidak punya pengalaman bersama Allah, maka tidak ada yang dapat kita wariskan pada generasi berikutnya. Bapak saudara yang terkasih, jenis-jenis pengalaman bersama Allah dapat berupa pengalaman berjumpa dengan kuasa firman, kasih Tuhan, pengalaman mengalami pemulihan rumah tangga, pemulihan emosional, dan pengalaman saat-saat menghadapi saat-saat yang kritis. Tabut Allah merupakan lambang dari kehadiran Allah. Biarkanlah Allah berjalan di depan kita, memimpin seluruh aspek hidup kita dan juga pelayanan kita. Apabila Allah di depan kita, maka kita akan mengalami peneguhan ilahi. Kita akan mengalami campur tangan ilahi. Dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman ilahi. Apakah saudara percaya dengan iman saudara? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita di dalam kesempatan ini. Kita perlu membuat Allah berjalan di depan kita. Maka ada terobosan, kemenangan kita akan alami. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh indah kebenaran firman-Mu. Kami telah belajar dari kehidupan Yosua. Kami tahu ketika menggantikan seorang pemimpin yang besar, yang populer tidaklah mudah. Tetapi peneguhan Allah ketika Yosua membuat engkau berjalan di depannya ya Bapa. Maka kemenangan-kemenangan itu akan terjadi dalam hidupnya. Begitu juga dalam kehidupan kami ya Bapa. Mungkin di depan kami ada ketidakmustahilan.
seolah-olah sulit untuk ditaklukkan. Tapi ketika kami membuat Engkau berjalan di depan kami, memimpin kami percaya itu akan bisa terlewati bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami, peganglah tangan kami, dan jangan pernah lepaskan ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau berjalan di depan kami, pimpinlah hidup kami, pimpinlah keluarga kami, pimpinlah segala sesuatu yang kami kerjakan, pimpinlah usaha kami, sehingga pada akhirnya banyak kemajuan demi kemajuan boleh kami alami bersama dengan Tuhan. Biarlah pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami bisa melihat akan kebesaran dan kuasa Tuhan yang tiada tara tersebut. Terima kasih Tuhan, ubahlah hidup kami, pola pikir kami untuk dapat bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada keluarga dan saudara seiman yang lain. Mari kita bersama-sama bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya channel ini semakin memberi dampak luar biasa besar, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh bisa dilayani dan diberkati oleh channel ini. Terima kasih untuk dukungan selama ini. Kiranya saudara tetap sehat dan merasakan perlindungan dari Tuhan. Shalom.